setiap orang bahwa dia sedang sedih dan juga menikmati kesedihan. Apa ruginya? Satu ruginya, dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia ingat satu kesedihannya dan lupa segenap atau sekian banyak nikmat yang Allah berikan kepada dia. Dia tidak syukur kepada Allah. Ini salah satu ruginya orang yang mengekspresikan kesedihan dengan cara yang tadi. Menampar pipi, menyakiti fisiknya, menyobek kerah baju, dan juga berucap dengan ucapan jahiliyah, syair-syair tadi. Dia tidak bersyukur kepada Allah. Harusnya orang yang ketika ditimpa kesedihan justru dia katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa ilallahil mustaka fala haula wala quwata illa billah hasbiyallahu wa ni'mal wakil dan segala macam. Masih ingat cerita Ummu Sulaim? Seorang ibu yang anak bayinya meninggal, sahabat Nabi, sahabiat. Dia punya anak bayi semata wayang satu-satunya. Lagi lucu-lucunya nih anak bayi tiba-tiba sakit keras. Pada zaman itu orang kalau sakit panas banyak yang meninggal. Mungkin karena virus, karena banyak virus di Madinah. Mungkin juga karena panas biasa tapi tidak ada paracetamol, tidak ada obat-obat yang seperti sekarang. Jadi banyak yang meninggal. Memang pada masa itu perobatan gak secanggih sekarang. Mereka lifestyle, bukan obat. Kayak bekam, habatus sauda, madu, korma. Itu bukan obat. Itu gaya hidup, pola hidup, makanan yang sehat. Tapi ketika sakit tetap aja cari obat kan? Ketika panas, kalau kata dokter dan plus herbalis, tetap aja paracetamol dulu dikasih. Kalau ada sih kunyit dan semacamnya yang bisa menjadi antibiotik plus paracetamol. Nanti kalau udah bagus, udah sehat, baru dikasih lagi antibodi yang kuat dengan obat-obat herbal. Tetap aja dicari paracetamol. Nah ini karena panas tinggi, anaknya kemudian meninggal dunia. Bayi ini meninggal dunia. Ketika Ummu Sulaim melihat anaknya sudah meninggal dunia, menitik air matanya. Dia sudah tidak punya anak lagi. Kemudian dia bilang, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian dia mandikan anak itu, dia perlakukan dengan baik, ditaruhlah di tempat tidur si anak. Suaminya pulang bertanya, bagaimana anak kita, apakah dia masih sakit? Kata Ummu Sulaim, fi hudu'in was sakinah. Dia dalam keadaan tenang banget. Maksudnya sudah meninggal. Sedangkan suaminya memahami, oh berarti udah sembuh, udah tidur. Akhirnya Ummu Sulaim berdandan untuk suaminya. Setelah berdandan dia siapkan makanan untuk suaminya. Suaminya makan, lalu dia melakukan hubungan suami istri dengan suaminya, melayani suaminya sampai selesai, baru dia bilang anak kita sudah meninggal. Coba lihat bagaimana tabahnya Ummu Sulaim. Dan dia kata Nabi, min ahlil jannah, termasuk ahli surga. Bagaimana dengan kesedihan kita? Semua orang pernah mengalami kesedihan dalam hidupnya. Bukan hanya pernah, sering mengalami kesedihan dalam hidupnya. Tapi ekspresi mereka menunjukkan isi hati mereka iman kepada Allah atau tidak. Kalau imannya lemah, maka ekspresinya berlebihan. Kalau imannya kuat, dia pasrah ridha kepada ketentuan Allah SWT dengan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus cerita Ummu Aqil, juga min ahlil jannah, yang dijamin surga. Namanya Ummu Aqil. Punya anak satu-satunya, udah rajulan sawiya, anak yang sudah usia cukup untuk berusaha. Dia tidak punya suami. Anaknya pergi berjihad dan Ummu Aqil mengatakan, bawalah onta ini untuk kendaraan kamu. Berangkat dia dengan onta itu pergi berjihad. Meninggal. Lalu setelah sekian lama datanglah orang ke rumah Ummu Aqil dengan mengendarai ontanya Ummu Aqil. Dari jauh dilihat oleh Ummu Aqil, ini onta saya, tapi yang menungganginya saya tidak kenal. Ketika udah dekat, orang-orang mengatakan, ya Ummu Aqil, sesungguhnya Aqil telah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Lalu Ummu Aqil menjadi sedih mendengar berita itu, tetapi beliau diam saja, tidak tahu harus berucap apa. Kemudian beliau katakan, kalian jangan pulang dulu, tunggulah sebentar, saya akan siapkan makanan untuk kalian. Coba lihat, dalam keadaan sedih, dia masih menjamu tamu. Tamu yang datang membawa berita itu, bukan dia usir, kau sama masuk rumah saya, tutup pintu rumah, bukan. Bukan dia peluk bantal, dia siapkan tisu, bukan. Dia malah mempersiapkan makanan. Disuruh, duduklah sebentar kalian, saya akan mempersiapkan makanan. Dia masak di belakang, semuanya dalam keadaan berduka cita. Lalu dia beri makanan kepada tamu-tamu yang datang. Lalu dia bertanya, siapa di antara kalian yang hafal Al-Quran? Salah seorang sahabat yang datang waktu itu, sahabat Nabi mengatakan, saya hafal sebagian Al-Quran. Kata Ummu Aqil, hiburlah saya dengan ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah ini. Lalu dia bacakan, wala nabluwannakum bisyai'im minal khawf wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Ayat sabar. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
dibacakan oleh sahabat yang hafiz. Apa kata Ummu Aqil? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka damailah sudah hati saya terhibur dengan ayat ini. Ini namanya mukminah. Ini baru orang yang beriman. Inilah umat Nabi SAW. Jadi tidak mengeluh, kemudian dia menjadi tidak bersyukur kepada nikmat Allah. Padahal yang diambil Allah sedikit, yang dikasih banyak, dia malah mengeluhkan yang sedikit tadi. Apa rugi yang lain karena dia mengeluh tadi? Rugi yang lain adalah melemahkan mentalnya sendiri, membuat dia jadi orang yang lemah dan dia menikmati kelemahan itu, menganggap dirinya tidak berdaya, menganggap hidupnya sudah usai, menganggap bahwa dunia ini tidak ada lagi gunanya, tidak perlu dilanjutkan hidupnya. Ini orang yang melemah mentalnya. Banyak laki-laki di zaman kita yang akhirnya bunuh diri gara-gara masalah sepele. Apa sepelenya? Tidak diterima cintanya, sehingga dia bunuh diri. Pernah saya lihat di TV One berita sebulan yang lalu, di daerah Jawa Timur, seorang pemuda naik motor di depan rumah perempuan yang dia cintai, tapi perempuan itu sudah dikhitbah oleh laki-laki yang lain, sudah dilamar oleh laki-laki yang lain. Dari putus cinta kan? Karena putus cinta, akhirnya dia naik motor kenceng, lalu lalang depan rumah itu. Terus ada truk berhenti di situ, dia tabrakin dirinya ke truk, bunuh diri depan ceweknya untuk ekspresi, aku cinta sama kamu, lo lihat nih, bukti cinta gue nih, gue bunuh diri. Nah ini idharus syakawa, menampilkan betapa dia itu adalah orang yang paling sengsara. Gara-gara kamu hidup saya tidak lagi berarti. Ada lagu, tapi saya tidak suka mendengar nama grupnya, namanya Nama Nabi. Lagunya hidup untukmu, mati tanpamu. Hidup untukmu, mati tanpamu. Ini idharus syakawa yang paling menyedihkan. Ini orang yang paling lemah di dunia. Nggak boleh seperti itu. Orang Islam tidak bisa seperti itu. Memang kita pikir Rasulullah itu nggak pernah putus cinta? 2 kali. Tapi apakah itu mempengaruhi mental beliau? Biasa-biasa aja tuh. Bagi mereka itu bukan hal besar. Dengan siapa beliau? Saya lupa nama perempuannya. Tapi ini adalah anaknya Abu Thalib. Nabi melamar perempuan ini ketika beliau belum menikah dengan Khadijah. Tetapi apa kata Abu Thalib? Ya Muhammad, dulu ayah kamu menikah dengan Bani Fulan, mereka menyerahkan Aminah ibu kamu untuk ayah kamu. Sekarang kami ingin membalas jasa mereka dengan cara menyerahkan putri kami untuk pria mereka. Jadi aku sudah menunangkan putriku ini dengan pria itu. Jadi aku tidak bisa menerima engkau wahai Muhammad. Nabi tidak jadi menikah, padahal beliau cinta kepada perempuan itu. Ya sudahlah, menikah dengan Khadijah. Lalu ketika Khadijah wafat, Nabi terluntar-luntar lagi kan, terkatung-katung. Beliau pergi ke Taif, berharap keluarga ibunya di Taif mau menerima beliau. Malah beliau diusir, seperti orang gila diperlakukan, diledekin sama anak-anak kecil. Orang gila. Yang budak-budaknya mengejar beliau pakai tongkat, yang perempuannya melempari beliau dengan batu. Menyedihkan nasib beliau di Taif. Beliau keluar masuk kebun kurma, lari dari kejaran orang-orang, seperti maling ayam dikejar di Taif. Kasihan. Dalam keadaan pelipis beliau terluka kena lemparan batu, keringat, sedih. Beliau curhat kepada Allah di daerah Nakhlah. Bacaan Al-Quran beliau itu menggetarkan gunung, sehingga malaikat gunung akhirnya marah gara-gara mendengar curhat Nabi Muhammad kepada Allah. Ya Rabbi, aku adukan kelemahanku. Engkau melihat bagaimana hari ini aku diperlakukan. Aku diusir, aku dilempari, aku diledeki segala macam. Tapi tidak masalah ya Allah, asalkan engkau ridho kepadaku. Lihat, ini orang mukmin. Tidak masalah ya Allah, asalkan engkau ridho kepadaku. Tidak masalah semua itu. Lalu Nabi kemana? Nggak bisa pulang ke Mekah karena mau dibunuh. Di Taif nggak diterima. Kemana beliau pergi? Beliau pergi ke Gua Hira untuk kali yang kedua sejak beliau dapat wahyu dulu. Karena sejak dapat wahyu nggak pernah lagi ke Gua Hira, kecuali ketika keluar dari Taif diusir, beliau ke Gua Hira. Menginap di situ 1 malam. Lapar, haus, lemah, capek, lelah, terusir di Gua Hira. Beliau sedih mengadu kepada Allah, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Ini syakawanya mukmin. Lalu datanglah seorang laki-laki Quraisy kafir, tapi dia baik kepada Rasul, menjemput Rasulullah ke Gua Hira dan membawa pulang ke Mekah. Di Mekah, di mana beliau nginap? Di rumah perempuan yang tadi beliau lamar, tetapi tidak diterima oleh Abu Thalib, sepupu beliau. Perempuan ini kemudian menempatkan Rasul bukan di rumahnya, di luar rumahnya. Akan ada banyak ruang tuh, beliau di rumah itu, tapi milik perempuan tadi. Dan perempuan itu kemudian sudah ditinggalkan suaminya, entah meninggal, entah cerai, jadi janda. Nabi melamar perempuan ini karena dia sudah janda untuk menjadi pendamping beliau, karena beliau butuh seorang perempuan mendampingi beliau karena beliau sendiri. Kata perempuan ini, ya Rasulullah, saya punya banyak anak. Kalau saya menikah dengan engkau, saya khawatir kalau saya lebih berat kepada anak, saya menzalimi suami. Kalau saya lebih berat kepada suami, saya menzalimi anak. Daripada saya menjadi orang zalim apapun yang saya lakukan, maka saya tidak bisa menerima lamaran engkau ya Rasulullah. Maafkan saya ya Rasulullah. 2 kali ditolak.
Apakah naik motor terus bunuh diri? Tidak. Loncat dari tawar? Tidak. Loncat dari Ka'bah? Enggak. Ini masalah kecil. Masalah kayak gini aja bunuh diri. Rasulullah biasa aja masalah kayak gitu. Allah ganti dengan Aisyah, diganti dengan Ummu Salamah, diganti dengan Sofiyah, diganti dengan Hafsah, diganti dengan Maria. Kan yang soleh-soleh itu banyak sekali. Allah ganti. Tidak kacau dengan satu kali, dengan satu nama. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Lebih baik aku mati saja. Apa ini semua? Ini lemah mentalnya. Sehingga dia tidak lagi bisa menghafal Al-Quran gara-gara masalah ini. Dia tidak lagi sukses dalam belajar gara-gara masalah ini. Dia tidak survive gara-gara masalah ini. Dia tidak menjadi laki-laki yang tegar gara-gara masalah ini. Semua ini melemahkan mental. Akhirnya Nabi sholat di Ka'bah. Karena sholatnya capek, beliau akhirnya tertidur di Ka'bah. Datanglah utusan Allah Ar-Ruh Jibril membangunkan beliau, lalu dilakukanlah perjalanan Isra dan Mi'raj. Begitu kan alurnya? Ini menunjukkan bahwa Nabi juga banyak sedihnya, sering sedih. Bahkan kata Allah, "Qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun fa innahum la yukadzibunak walakinna adh-dhalimina biayatillahi yajhadun." Kami tahu engkau sedih wahai Muhammad. Sesungguhnya telah datang nabi-nabi sebelum kamu juga sama seperti kamu, bahkan lebih. Ada di antara mereka yang dibelah dua. Siapa nabi yang dibelah dua? Zakaria, digergaji dengan gergaji manual. Digergaji beneran, dibelah dari ujung kepalanya pelan-pelan sampai memuncrat darahnya sampai beliau meninggal. Tidak ada sepatah kata pun beliau keluarkan tidak. Pun tidak, saking kuatnya Nabi Zakaria. Anaknya Nabi Zakaria lagi sholat bersama bapaknya. Anaknya duluan yang dibunuh, lagi sholat, dipegang sama orang-orang Quraisy, orang-orang kafir, kemudian dipenggal kepalanya diberikan hadiah untuk seorang perempuan. Tahu kenapa perempuan ini meminta hadiah kepala Yahya? Dia jatuh cinta kepada Yahya, tetapi cintanya ditolak oleh Yahya. Coba lihat bodohnya dan lemahnya perempuan ini. Seorang putri raja jatuh cinta kepada Yahya. Yahya itu ganteng, kan terkenal di Al-Quran. Ghulaman yang lam naj'al lahu min qablu samiyya. Belum pernah ada anak seperti Yahya. Ganteng banget. Cerdas. Ya Yahya khudil kitaba biquwwah wa atainahul hukma sabiyya wa hananan min ladunna wa zakatan wa kana taqiyya. Hanan at-taqi. Itu Yahya. Karena saking gantengnya Yahya, pinternya Yahya, wibawanya Yahya, aura kesolehan Yahya, putri ini jatuh cinta kepada Yahya. Dia ingin menikahi Yahya, tapi dia kafir, tidak mau mengikuti ajaran Nabi Yahya, ditolak oleh Nabi Yahya. Akhirnya dia karena putus cinta, dia marah, dia minta hadiah. Saya pengen hadiah ulang tahun saya kepalanya Yahya. Dibunuhlah Nabi Yahya, dihadiahkan kepada putri itu. Yaqtulunan nabiyina bighairi haqq. Mereka membunuh para nabi tanpa alasan yang dibolehkan dalam agama. Ini semuanya gara-gara masalah kesedihan. Ekspresinya macam-macam. Bisa bunuh diri, bisa bunuh kekasihnya juga. Kan banyak di Indonesia kayak gitu. Dia bunuh diri, atau dia bunuh kekasih, atau dia bunuh diri dan kekasihnya. Gimana caranya? Dia bunuh kekasih baru dirinya. Balik tadi. Bunuh diri kekasih berarti gentayangan atau ya. Dia bunuh kekasih, lalu dia bunuh dirinya. Semua ini ekspresi dari kesedihan. Kenapa? Lemah mentalnya. Orang mukmin gak kayak gitu. Makanya Nabi ketika beliau sedih, ada banyak alasan beliau sedih. Salah satunya karena beliau sedih karena dakwahnya ditentang. Yang lain karena dihina. Dihina kenapa? Gara-gara beliau tidak punya keturunan laki-laki kecuali baru lahir meninggal. Udah besar dikit meninggal. 3 orang, tiga-tiganya meninggal. Sehingga beliau sedih. Turun ayat menghibur beliau. Hiburan itu dari Al-Quran. Inna a'tainakal kautsar. Itu ayat sedihnya beliau. Lalu tidak turun wahyu berhari-hari, beliau dihina. Turun lagi ayat wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Ini ayat-ayat kesedihannya Rasulullah SAW. Nabi sering sedih, tetapi sedih beliau selalu beliau ekspresikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan salat, dengan baca Al-Quran, dengan muhasabah diri, dengan ibadah-ibadah yang sunnah yang beliau lakukan. Pernah Nabi pulang ke rumah beliau di Mekah dalam keadaan tubuh beliau banyak kotoran. Habis dilemparin dengan kotoran oleh orang-orang Quraisy. Lalu sampai di rumah, waktu itu Khadijah sudah wafat. Fatimah yang menangis, bukan Rasul. Yang menangis Fatimah kemudian mengganti baju Rasulullah, membersihkan kotoran di tubuh Rasulullah sambil menangis. Beginikah mereka memperlakukan engkau ya Rasulullah, padahal engkau khairul bariyah, sebaik-baik manusia?
Kata Rasulullah, la ashku, tidak masalah wahai Fatimah, tidak masalah, saya tidak akan mengeluh. Ini namanya mukmin, mentalnya kuat. Kenapa kita hanya dengan masalah sepele lalu berakhirlah hidup kita? Pemuda kita sekarang, music is my life, sehingga mental mereka lemah. Betapa banyak di antara mereka yang stres hanya gara-gara masalah sepele. Gara-gara kebanyakan dengan musik cinta. Dan sebagian besar musik itu isinya cinta-cinta. Dan sebagian besarnya bukan dapat cinta, tapi kehilangan cinta kan? Yang dapat cinta sedikit, yang kehilangan cinta lebih banyak. Sehingga cinta itu disebut dengan ilusi. Kalau bahasa Islam, fata morgana. Menarik, tetapi ketika dikejar itu tidak ada. Cinta hanya ada bagi orang yang sudah menikah, bagi orang yang beriman. Sebagaimana janji Allah, wa ja'ala bainakum mawaddah. Setelah kalian menikah, Allah jadikan di antara kalian cinta, bukan sebelum menikah. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Orang yang beriman, orang yang beramal soleh, Allah berikan bagi mereka wudda. Apa itu wud? Hubb. Apa itu hub? Love. Allah berikan love setelah mereka beriman dan beramal soleh. Sedangkan yang tadi bukan cinta, hawa nafsu. Hawa nafsu, laki-laki kepada perempuan, perempuan kepada laki-laki. Sehingga sudah hidupnya jadi begitu, mentalnya jadi lemah, tidak bisa berbuat apa-apa. Bagaimana cerita di dalam buku Tenggelamnya Kapal Van der Wijk-nya Hamka, bagaimana seorang Zainuddin itu hancur lebur gara-gara Hayati pergi. Lalu difilmkan kan? Saya dulu ketika saya SMP, itu saya khatam baca buku itu sampai 5 kali. Karena saya senang sastra, lalu saya baca. Akhirnya itu mempengaruhi jiwa seseorang kan ya? Saya salah baca buku nih, saya tulis banyak novel. Novel saya di laptop ini, ada sekitar 10 novel saya. Tapi nggak ada yang dibukukan, kenapa? Semuanya melankolis. Salah baca buku, akhirnya ke bawah. Tentang ada yang gara-gara perang di Aceh akhirnya tidak jadi mendapatkan yang dia cintai, terus ada yang masalah. Tapi konfliknya itu adalah tentang perang-perang, cuma nanti ada kayak pesan-pesan cinta ya, kan film-film gitu ya. Akhirnya nggak saya bukukan satupun, ini semuanya sia-sia. Setelah saya sampai di Mesir, saya baca buku-buku para ulama, baru sadar ternyata hidup saya selama ini di SMA, nulis puisi, nulis novel, itu semuanya sia-sia saja. Menghabiskan energi saya mikir, merenung, adegannya gimana yang bagus, yang melankolis, yang mengucurkan air mata, yang membuat orang kalau membaca 10 kali Ambo membaca buku ini, 10 kali Ambo menangis gitu kan ya. Ini semuanya ini melemahkan mental. Semua ini melemahkan mental. Nggak boleh seorang muslim seperti itu. Apalagi kalau dia tunjukkan kepada semua orang. Ingat kisah seorang laki-laki tua dalam kisah Abu Ubaidah bin Jarrah. Siapa Abu Ubaidah bin Jarrah? Abu Ubaidah bin Jarrah Aminul Ummah, sahabat Nabi yang terkenal dengan julukan Aminul Ummah, pejabat paling amanah di antara umat Islam. Abu Ubaidah, beliau pernah menjadi gubernur Syam, Suriah. Saat beliau jadi gubernur Suriah, beliau keliling ke perbatasan untuk melihat nasib warga beliau di perbatasan. Lewatlah sebuah gubuk di perbatasan. Lalu ketika melewati gubuk yang reot ini, yang satu-satunya nggak punya tetangga di tengah hutan, beliau mendengar seorang laki-laki di dalam gubuk itu mengatakan, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi faddalani ala katsirin min man khalaqa tafdila. Apa artinya? Segala puji bagi Allah yang memberikan saya nikmat yang tidak diberikan kepada sebagian besar orang. Saya dapat nikmat itu. Abu Ubaidah kaget, siapa laki-laki itu? Minta izin masuk. Ketika masuk, Abu Ubaidah menemukan seorang kakek, buta, lumpuh, sebatang kara, miskin, fakir, tertidur di atas tempat tidur yang kayu. Kemudian beliau mengatakan, Alhamdulillah, lumpuh, sakit keras, tidak punya kelebihan apa-apa, harta tidak ada, usianya udah tua, lumpuh, buta, lemah, fakir, sebatang kara. Alhamdulillah, Alhamdulillah, sebatang kara. Coba Abu Ubaidah mendekat bertanya, ya Syekh, panggilan untuk orang tua ya. Ya Syekh, saya mendengar engkau terus memuji Allah, mengatakan dapat nikmat yang tidak diberikan kepada sebagian besar orang. Apa nikmat engkau? Saya lihat nasibmu seperti ini. Kata Syekh itu, ada 2 nikmat yang Allah berikan kepada saya dan sedikit orang yang dapat nikmat itu. Abu Ubaidah penasaran. Ini sahabat belajar kepada tabi'in. Bukan tabi'in belajar ke sahabat, kebalik. Bukan sahabat biasa, sahabat 10 orang yang dijamin surga tanpa hisab kan ya. Abu Ubaidah bin Jarrah belajar kepada tabi'in. Apa kata Syekh ini? 2 nikmat itu adalah qalban syakira wa lisanan dzakira.
hati yang selalu bersyukur, lisan yang selalu berzikir. Itulah nikmat saya. Bukan harta, bukan jabatan, bukan fisik, bukan sehat, tetapi hati yang selalu bersyukur, lisan yang selalu berzikir. Itulah nikmat saya. Lalu kata Abu Ubaidah, apakah kamu sendiri di sini? Kata orang ini, tidak, saya punya anak, tetapi sudah 2 hari saya tidak mendengar dia, melihat dia datang, dia tidak datang untuk merawat saya. Biasanya dia yang merawat saya. Sudah 2 hari dia tidak pulang. Bolehkah saya minta tolong mencarikan dia? Akhirnya Abu Ubaidah dan prajuritnya mencari anak kakek ini. Di sekeliling rumah keluar, ternyata ditemukan anak itu sudah meninggal di salah satu tempat karena dimakan oleh hewan buas. Pulang Abu Ubaidah kepada kakek ini, "Kek, anak kakek sudah meninggal, maafkan saya. Dia dimakan hewan buas." Apa kata kakek ini? Alhamdulillahirabbil alamin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Meninggallah kakek itu. Wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Ucapan terakhir mereka, kata Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Ucapan terakhirnya. Padahal dia baru mendengar berita anaknya meninggal. Makanya kata Nabi, siapa yang, ini hadisnya panjang, saya simpulkan saja. Siapa yang ketika mendapatkan musibah anaknya meninggal, dia bilang alhamdulillah, Allah bangunkan untuknya sebuah istana di dalam surga dengan nama Baitul Hamdi, istana syukur, istana alhamdulillah. Makanya ikhwati fillah, jangan banyak mengeluh. Jangan banyak mengekspresikan keluhan kita dengan cara berlebihan. Jangan umumkan keluhan kita dan kesedihan kepada banyak orang. Cukup kita dan Rabb kita yang saja yang tahu. Lalu kita curhat kepada Allah yang maha bisa memberikan solusi. Yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yaj'al lahu min amrihi yusra, dan segala macam. Keluhkan kepada Allah. Ya Allah, ilaikal mushtaka. Kepada Engkau aku mengeluh semua masalahku. Saya begini. Seperti Nabi Ayub, Rabbi massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Bukan, hei saya lagi gak enak badan, hei saya lagi panas, hei saya lagi bisul, hei saya lagi sakit gigi. Semua kasih tahu ke orang, ke Allah kasih tahu. Ya Allah, Rabbi massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Inilah mukmin. Ini hadis satu di antara puluhan hadis yang ada kalimat laisa minna, bukan umat Nabi Muhammad. Apabila begini. Yang pertama adalah apabila dia suka berlebihan dalam kesedihan dan meratapi nasibnya yang kadang-kadang dalam keadaan sedih. Mudah-mudahan Allah bisa menguatkan hati kita dalam menghadapi ujian dan menjadikan kita tetap menjaga rahasia pribadi kita hanya kepada Allah.